Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu surat dalam Al-Qur'an yang sudah menjadi kebiasaan para sahabat. Setiap mereka berjumpa dengan temannya, mereka tidak akan berpisah sebelum membaca surat ini, yaitu surat Al-Asr. Karena begitu pentingnya surat Al-Asr ini untuk diingat-ingat, untuk direnungi, sehingga para sahabat itu punya kebiasaan setiap berjumpa dengan temannya sebelum berpisah maka membaca surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Wal 'asr, demi masa. Maksudnya demi masa ini supaya kita ini berpikir, merenung sejenak mengenai masa. Merenungi masa yang lalu, 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu. Kita renungi masa yang lalu. Kalau kita merenungi masa yang lalu, maka di antara hasilnya adalah kita ini akan ingat bahwa kita ini dulu tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 100 tahun yang lalu kita tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini mengingati masa yang lalu, maka kita ini akan merasa bahwa saya ini ciptaan Allah, saya ini hamba Allah, saya ini miliknya Allah. Kalau kita mengingati masa yang akan datang, maka apa yang tampak masa yang akan datang itu? Kita akan mati sebentar lagi, sebenarnya. Semua kita akan mati. Kalau orang mengingati masa yang akan datang, memikirkan masa yang akan datang, maka akan keluar dari hatinya kebanggaan kepada dunia. Ngarep mati ya. Apa yang dibanggakan dunia itu apa? Kekayaan, teknologi, jabatan, semua yang ada di dunia ini, kalau kita ini mikir akan mati, nilainya itu jadi nol putul semuanya kan. Nol putul betul-betul. Apa saja. Ini fulan-fulan, negara sana sangat maju. Teknologinya sangat canggih. Betul. Memang betul-betul hebat, seumpama bisa menyelamatkan mereka dari kematian. Tapi apapun teknologi yang dibuat manusia tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari kematian. Walaupun bisa naik ke bulan,
juga akan turun ke kuburnya masing-masing. Jadi kalau kita ini mengingati masa yang akan datang, maka teringat kematian. Dan kematian ini bukanlah akhir dari kehidupan manusia. Ada berita dari pencipta manusia bahwa setelah kematian ini akan ada kehidupan yang kekal abadi. Tidak akan selesai ceritanya seorang manusia sebelum fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sebagian manusia ke surga, sebagian manusia akan neraka. Karena Allah itu maha adil, malaikat. Allah itu maha adil. Di dunia ini masih banyak orang baik tapi dianggap buruk. Orang buruk dianggap baik. Maling dianggap pahlawan. Pahlawan dianggap maling. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha adil tidak akan membiarkan keadaan itu begini saja. Allah punya hari namanya hari pengadilan. Hakimnya Allah sendiri, saksinya para malaikat untuk mengadili manusia ini seadil-adilnya. Ini kalau kita ini mengingati masa yang akan datang ini jadinya kayak begini pikiran kita. Tidak terkesan dengan suasana-suasana sekarang. Kalaupun seluruh dunia mengatakan kita ini orang baik, tapi kalau kita ini menurut Allah tidak baik, akan datang satu masa kita akan menyesal. Kalaupun seluruh dunia ini mengatakan kita ini orang buruk, tetapi kalau kita ini memang baik menurut Allah, akan datang satu masa kita dimuliakan. Ini diantara faedahnya mengingati masa lalu, mengingati masa yang akan datang. Mengingati masa yang lalu, semulaikan Allah Ta'ala mengingatkan kita kepada sejarah. Sejarah para nabi, sejarah para rasul, sejarah para raja-raja. Sehingga kita ini akhirnya mengambil kesimpulan, betul-betul dunia ini tidak ada yang kekal. Dulu ada kerajaan yang namanya kerajaan Romawi, ribuan tahun berdiri, akhirnya juga runtuh. Dulu ada kerajaan namanya kerajaan Persia, runtuh. Dulu ada kerajaan namanya kerajaan Uni Soviet. Beberapa puluh tahun yang lalu dia menganggap negara paling kuat di dunia. Tahu-tahu runtuh. Dulu ada kerajaan yang namanya Mojopahit dengan patihnya Gajah Mada. Dikatakan ini negara besar, tetapi dimakan oleh makhluk Allah yang namanya masa, habis tidak tersisa. Mojonya habis, pahitnya habis, nggak ada apa-apanya. Begitulah nasibnya di dunia ini. Semua makhluk nggak akan ada yang bisa bertahan lama. Karena memang dunia ini diciptakan oleh Allah bukan untuk berlama-lama. Sekarang semua orang takut dengan Amerika. Amerika ini super power. Nggak usah dibom, biarin aja biar dimakan yang namanya masa. Nanti tahu-tahu ditulis dalam sejarah dulu ada negara namanya Amerika. Super power, tapi sekarang sudah tidak ada. Seperti Mojopahit begitu itu nggak ada, tahu-tahu. Memulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah dunia ini. Orang kalau memikirkan masa lalu, memikirkan masa yang akan datang,
Dia tidak akan terkesan, dia tidak akan terpengaruh dengan dunia ini. Tetapi yang dia pikirkan adalah yang setelah dunia ini. Kehidupan yang kekal abadi yang selama-lamanya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memikirkan masa yang lalu, maka kita ingat amalan-amalan kebaikan kita, apakah sudah diampuni oleh Allah, apakah sudah diterima oleh Allah. Amalan-amalan keburukan kita, apakah sudah diampuni oleh Allah. Sehingga kita ini istighfar, menangis kepada Allah. Kalau kita mengingati masa yang akan datang mulai Allah Ta'ala, maka kita ini ingat apakah kita ini bisa mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam atau tidak. Maka tiap saat doa, ya Allah berikanlah kepada aku husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Nah, mulaikan Allah Ta'ala. Jadi memikirkan masa lalu, yang masa yang akan datang ini penting sekali dipikirkan. Ini banyak manfaatnya ini semuanya. Orang itu terkesan dengan keadaan-keadaan, tergiur dengan keadaan-keadaan, karena dia ini lupa masa lalu, lupa masa yang akan datang. Kalau kita ini melihat seorang raja yang kaya, gagah perkasa, dihormati seluruh manusia, maka kita akan terkesan. Tetapi semalakan kalau kita melihat masa yang lalu, masa yang akan datang, tidak terkesan. Karena raja ini asalnya apa? Asalnya dari bayi. Bayi dari mana? Dari setetes air mani. Setetes air mani dari mana? Dari makanan. Makanan dari mana? Dari tanah. Kalau kita melihat masa yang lalu, maka melihat raja-raja tadi, teringat Allah, bukan terkesan dengan raja itu. Maha suci Allah, maha agung Allah. Tanah kok jadi raja? Tanah kok bisa jadi raja? Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengingati masa yang akan datang, maka raja ini akhirnya bagaimana? Akhirnya tua, akhirnya mati, jadi tanah lagi. Sama saja. Akhir daripada seorang raja dan akhir daripada seorang kere sama saja, jadi tanah jasadnya ini. Tetapi nilainya ini yang beda, malaikat. Kalau orang itu ada iman, maka ini nilainya beda. Walaupun sudah jadi tanah, tapi nanti akan jadi raja di surga Allah. Tapi kalau dia tidak ada iman, maka jadi tanah, kemudian jadi intip di neraka Allah. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah berfirman, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Semua orang dalam kerugian. Orang kaya dalam kerugian, orang miskin dalam kerugian. Semua manusia dalam kerugian. Karena semua orang akan mati semuanya. Orang kaya, bagaimanapun kayanya dalam kerugian. Karena sebentar lagi dia akan mati, kehilangan seluruh kekayaannya. Raja-raja dalam kerugian, karena sebentar lagi akan kehilangan kerajaannya. Anak-anak muda yang gagah, perkasa, gotot, ganteng dalam kerugian, karena sebentar lagi dia akan kehilangan kemudaannya. Gantengnya hilang dan jadi tua peyok namanya kan. Orang-orang yang cantik pun dalam kerugian, karena sebentar lagi akan kehilangan kecantikannya. Semua manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman.
Orang beriman ini bagaimanapun keadaannya, kaya, miskin, sakit, sehat, jadi raja, jadi rakyat, semua di dalam keberuntungan. Karena sebentar lagi akan masuk surga Allah. Jadi yang beruntung itu hanyalah orang beriman. Seluruh orang yang tidak beriman rugi semuanya. Tambah banyak duitnya, tambah banyak ruginya. Kalau dia punya duit 1 miliar, maka mati kehilangan 1 miliar. Kalau uangnya 2 miliar, tambah ruginya tambah banyak, berarti akan kehilangan 2 miliar dia. Kalau nggak punya apa-apa, tidak kehilangan apa-apa. Ya. Jadi ini manusia ini aneh, kerugiannya dalam keberuntungannya, keberuntungannya dalam kerugiannya. Istilahnya orang tua dulu, dunia itu seperti kancing baju, nek dilebok nih malah metu. Ketoke melebu tapi malah metu. Ketoke untung tambah rugi. Inilah dunia sebenarnya. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul malaikat ini kita renungi ini. Orang yang mendapatkan dunia tambah banyak dunianya, tambah banyak ruginya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, inilah orang yang beruntung. Apakah orang beriman tidak kehilangan dunia? Kehilangan juga, tapi dapat ganti, yaitu surga. Apa orang beriman tidak akan kehilangan kehidupannya di dunia ini? Iya. Kehilangan kehidupannya di dunia diganti dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Illal ladzina amanu, orang beriman inilah yang beruntung, betul-betul beruntung. Tapi pakai syarat, wa amilus solihat, setelah iman amalnya soleh. Kalau iman tapi amalnya tidak soleh, juga masih rugi lagi. Ada 6 rukun iman. Maka kita ini harus usaha bagaimana amal kita ini sesuai dengan iman kita. Itulah namanya amal soleh, amal yang sesuai dengan imannya. Setelah kita ini punya keyakinan bahwa kita ini hamba Allah, la ilaha illallah, maka kita sesuaikan kehidupan kita dengan iman kita, yaitu senantiasa siang dan malam mengingati Allah, mengagungkan Allah, tunduk kepada Allah, berdoa kepada Allah, malu kepada Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah. Nah, ini namanya iman, kemudian amal soleh, amalnya sesuai. Kalau sudah iman kepada Allah, bahwa Allah itu yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan penglihatan, tentu maha melihat, Allah yang menciptakan pendengaran, tentu maha mendengar. Kok kemudian kita ini tidak merasa didengar oleh Allah, tidak merasa dilihat oleh Allah, amalan kita seenaknya sendiri. Nah, ini namanya amalannya tidak sesuai dengan imannya. Setelah kita ini iman kepada Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, semulia-mulianya makhluk. Dialah makhluk Allah yang diutus untuk menjemput kita menuju ridha Allah, menuntun kita menuju surga Allah. Semulia-mulianya makhluk, pimpinan para nabi, para rasul, yang mendapatkan bimbingan langsung dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua ucapannya dari bimbingan Allah. Kalau kita sudah punya keyakinan demikian, maka siang dan malam kita sesuaikan kehidupan kita dengan kehidupan Rasulullah SAW. Ya, kita mencintai Rasulullah SAW, mencintai sunnah-sunnahnya,
mencintai umatnya, mencintai perjuangannya, mencintai segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Nah, apa saja kalau ada kaitan dengan Rasulullah, maka dicintai. Bahasa Rasulullah lebih dicintai dari bahasa dia sendiri. Kebiasaan Rasulullah lebih dicintai daripada kebiasaan dia sendiri. Ada orang itu semulaikan Allah Ta'ala mengatakan, saya ini ya Islam, tapi saya ini kan orang Jawa. Bukan, kamu bukan orang Jawa, kamu itu. Saya ini orang Jawa, maka ya saya pertahankan kejawen saya. Aja ngono kuwi, kleru kuwi. Saya ini Islam, saya ini hamba Allah, saya ini umat Rasulullah, saya ini anak cucunya Nabi Adam, tinggalnya di Jawa. Jadi hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Rasulullah ini harus dilebihkan, melebihi daripada segala hubungan. La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Belum termasuk iman yang sempurna selagi orang belum mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apa saja. Melebihi apa saja. Baru sempurna imannya. Kalau tidak begitu ya imannya ini belum sempurna. Maka kehidupan Rasulullah itulah kehidupan yang paling kita cintai. Karena ini kehidupannya utusan Allah, kehidupannya kekasih Allah, kehidupannya pimpinannya para nabi, kehidupannya orang yang dibimbing langsung oleh Allah. Namuliakan Allah SWT. Kemudian kita ini ada iman kepada Kitabullah. Ini satu-satunya kitab di dunia ini yang dari langit ini, tinggal satu saja, yaitu Al-Quran. Kitab yang masih asli 100%. Maka kalau kita ini punya keyakinan kepada Kitabullah, mesti kita sesuaikan kehidupan kita dengan Kitabullah. Senang baca Quran, belajar isinya Quran. Pasti kita tanamkan dalam hati ilmu yang besar adalah ilmu yang bersumber dari Quran. Ilmu-ilmu yang bersumber dari otak manusia, yang otak manusia ini cuma 1 liter saja. Itu ilmu kecil. Kalau ilmu yang bersumber dari pencipta otak, yaitu Al-Quran, itulah ilmu besar. Maka jangan sampai kita ini nggak mau belajar agama. Saya ini bukan jurusan agama, Pak. Saya jurusan IPA. Maka saya tidak belajar agama. Loh, enggak. Semua orang itu harus belajar agama. Semua orang itu harus belajar agama untuk supaya tahu bagaimana aturannya jadi hamba Allah, bagaimana sopan santunnya hidup di bumi Allah, bagaimana persiapan akhirat. Jadi nggak ada orang itu yang boleh, saya ini bukan jurusan agama, saya ini Pak, saya ini jurusan IPS, bukan jurusan agama. Semua orang itu harus belajar agama, karena semua orang adalah hamba Allah, semua orang akan ke akhirat. Namuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kita harus punya keyakinan yang benar mengenai adanya para malaikat di kanan kiri kita ini, depan kita, belakang kita. Dan kemudian kita sesuaikan kehidupan kita dengan itu. Sekitar kita ini banyak malaikat-malaikat, makhluk-makhluk yang suci, dengan macam-macam tugas, yang diantara tugasnya adalah mencatat amal-amal kita. Maka mesti kita ini hidup itu hati-hati ya. Kalau orang tuh ngomong dicatat, mau dilaporkan kepada seorang raja, bagaimana dia? Mesti ngomongnya hati-hati ya. Kalau kita ini dalam kehidupan ini ada intel dari Polres yang ngawasi kita ini umpamanya, maka kita ini tidak bisa ngomong seenaknya. Wah, nanti dilaporkan saya bisa masuk penjara ini nanti ya. Tapi kita ini hati-hati lah, kita ini ada intel dari langit ya, yaitu para malaikat. Kita ngomong hati-hati, berbuat hati-hati. Kalau tidak, sewadat malaikat dibawa ke mahkamah nanti di padang mahsyar. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Semua ucapan kita dicatat sampai yang sekecil-kecilnya. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Yang kecil yang besar semua tercatat semua. Mulai kan orang mau buat maksiat diintip oleh anak kecil, malu, ya enggak? Malu enggak jadi buat maksiat, kecuali orang yang otaknya sudah kena narkoba itu ya. Rusak ini jadinya. Kalau otak sudah kena narkoba rusak, enggak punya malu. Nah, mulai kan Allah SWT, maka diintip anak kecil malu. Lah kita ini loh diintip oleh malaikat 24 jam, bagaimana? Sekarang terus terang, ini kanan kiri kita ini ada malaikat, kemudian mencatat ini fulan, dengarkan bayan dengan ngantuk namanya. Kamu senang dicatat begitu kira-kira? Oh, masya Allah. Ya. Kita akan malu sama malaikat, ya, kan malu. Jadi malaikat Allah Ta'ala kita ini harus merenung, kanan kiri kita penuh malaikat. Kita nggak bisa melihat, tapi Rasulullah melihat. Dan dulu para sahabat ketika hatinya itu sudah jernih betul, matanya nggak pernah maksiat, mereka ini bisa melihat malaikat, para sahabat ini malaikat. Iya, malaikat. Jadi malaikat itu ketingkatan rohaninya itu sampai bisa melihat malaikat. Subhanallah, ya kan? Orang-orang yang suci, orang-orang yang betul-betul bersih hatinya selalu zikir, ya. Matanya nggak pernah maksiat, itu kadang-kadang oleh Allah ditampakkan malaikat kepada mereka. Bukan hanya para sahabat saja, tapi kita ini yang matanya kotor, ya, banyak maksiat, telinganya banyak dengar musik, ya, hatinya itu lalai, ngantuan, ya, akhirnya melihat setan, bukan melihat malaikat. Ya. Nah, mulaikan Allah SWT. Jadi kita ini perlu hidup itu direnungi, dirasakan begini nih, jangan didengarkan tok, dirasakan. Ya. Saya duduk tadi itu mulai maghrib sampai sekarang. Ucapan apa yang ditulis malaikatnya? Sekarang ini masih nulis juga malaikat. Kira-kira nulis apa ini malaikat ini? Sehingga kita ini menjadi orang yang lurus mulaikan. Kemudian mulaikan Allah Ta'ala kita tanamkan dalam hati keyakinan kepada negeri akhirat. Dan kemudian kita sesuaikan kehidupan kita ini. Kalau orang itu ada yakin pada negeri akhirat,
akhirnya siang dan malam berpikir untuk membangun akhiratnya, tidak rakus dengan dunia. Dunia ini sak cukupnya saja, gak sakeh-akeh. Karena dunia ini mulaikan hanyalah untuk berbekalan menuju akhirat. Nah, bekal itu yang bagus, yang secukupnya saja. Jangan terlalu banyak. Kita ini mau ke Surabaya, bekal nasi bungkus 2 bungkus sudah cukup. Mau ke Surabaya, bekalnya nasi bungkus 1 truk, ya. Malah ngerepotin, ya. Mau ke Jakarta berapa bekal? 500.000 cukup. Tapi orang mau ke Jakarta ingin bekalnya 5 miliar. Akhirnya ngundang pencuri, ngundang perampok di tengah jalan jadinya. Gebuki dia di tengah jalan, ya. Nggak terlalu banyak bawa uang, ya. Tapi kalau bawa orang 500.000 ya insya Allah selamat, ya. Dan nanti kalau terlalu banyak bawa uang nggak bisa tidur di jalan itu karena takut uangnya dicuri orang. Di sini mulaikan Allah Ta'ala, dunia ini adalah hanya perjalanan menuju akhirat, maka bekalnya secukupnya saja, nggak usah banyak-banyak. Ini kalau orang berpikir. Maka Nabi itu berdoa, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah, jadikan rizki keluarga Muhammad itu makanan secukupnya saja. Was'alu rizqa yaumin biyaumin. Nabi itu suka rizki itu datang itu tiap hari begitu aja, nggak usah ada yang nyimpen-nyimpen. Nah, ini Nabi paling suka dengan rizki yang yauman biyaumin. Nah, ini orang yang paling cerdas di dunia. Itulah Rasulullah SAW. Nggak usah nyimpen banyak-banyak. Nah, pokoknya tiap hari itu makan ada, sudah bagus. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tanamkan keyakinan kepada takdir, bahwa segala sesuatu yang akan terjadi sudah ditentukan oleh Allah. Sehingga kita ini nggak usah pusing memikirkan masa yang akan datang. Yang penting kita pikirkan bagaimana sekarang ini kita taat kepada Allah. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, inilah namanya iman dan amal soleh. Keyakinannya lurus, kemudian amalnya disesuaikan dengan keyakinannya itu. Tetapi semulaikan orang yang sudah iman dan amal soleh ini pun masih dalam kerugian, kecuali kalau disempurnakan dengan watawasau bil haq, saling pesan memesan, saling mengajak untuk menjalankan yang hak. Jadi sudah iman, amal soleh masih rugi juga kalau kita ini tidak mau dakwah. Loh, kenapa Pak? Om sudah bagus, imannya lurus, amalnya lurus, kok masih rugi? Iya, kalau nggak dakwah masih rugi. Karena apa? Karena kalau kita nggak dakwah, maksiat-maksiat, kerusakan-kerusakan yang ada di sekitar kita ini, kita ikut dapat dosanya. Sehingga kita ini dapat dosa gratis. Nggak ngamalkan tapi dapat dosanya. Jadi dosa itu bukan harus dengan berbuat dosa. Kita melihat dosa tapi nggak cawe-cawe, nggak ikut usaha untuk meluruskan, kita dapat dosa juga. Seperti kalau kita ini melihat maling atau melihat perampok di depan mata kita, tapi kita ini nggak mau usaha bagaimana supaya perampokan itu bisa berhenti. Kita malah duduk tersenyum-senyum, minum kopi, ngerokok, melihat perampok. Maka nanti kalau polisi datang kita ikut ditangkap, mesti ikut ditangkap. Ini mesti koncone, nek gak koncone gak mungkin. Loh, saya bukan temannya Pak, saya tidak kenal apa-apa. Kenapa kamu gak mau laporan? Ini kamu ini juga bagian daripada sebab terjadinya kejahatan ini.
Kenapa kamu tidak usaha apa-apa? Nah, ini semulaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, kita akan dapat resiko juga di depan Allah. Jangan kita ini salah paham dengan slogan-slogan orang-orang tidak beriman. Ini zaman demokrasi, zaman kebebasan. Ya kebebasan apa dia terus kebebasan maling begitu? Ya, kebebasan buat kedurhakaan, kebebasan bikin kerusakan begitu. Ya ini kebebasannya orang gila ini. Nah mereka tidak bisa mereka. Jangan kita membiarkan orang itu di dalam keburukan. Kita mesti usaha sekemampuan kita. Dengan doa kita, dengan dakwah kita, dengan akhlak kita, dengan pendekatan kita. Apa yang kita mampu, kita harus usaha amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Kalau tidak, kita dapat dosanya juga. Maka Imam Ghazali dalam kitab Ihya beliau mengatakan ini tahun 500 zaman masih banyak orang itu masih banyak orang soleh zaman itu. Tapi Imam Ghazali mengatakan zaman ini kita duduk di rumah itu dosa katanya. Karena saking banyaknya orang tidak kenal agama dan tidak ada yang mengingatkan mereka. Maka hari ini kita ini duduk di rumah itu sudah dosa. Ini Imam Ghazali tahun 500 Hijrah kan. 900 tahun yang lalu. Subhanallah. Nah, kalau Imam Ghazali melihat keadaan sekarang kayak apa jadinya itu. Jadi kita ini semulaikan setelah iman amal soleh ini kita ini punya kewajiban untuk mikir orang lain, mikir umat. Minimalnya itu ada keprihatinan, kerisauan. Minimalnya. Ada doa, ada tangisan. Ini minimalnya. Kalau tidak, bang kita ini ikut bertanggung jawab. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ini tidak amar ma'ruf nahi munkar, maka kita ini dinilai di sisi Allah sebagai orang yang kejam, mulaikan. Karena membiarkan teman-temannya, membiarkan manusia berjalan menuju jahanam. Dan orang yang kejam ini akan dimurkai oleh Allah. Na'udzubillah. Tapi kalau kita ada amar ma'ruf nahi munkar, maka kita ini dihitung orang yang sayang kepada manusia. Dan kalau kita orang sayang, disayangi oleh Allah. Maka Syekh Yusuf rahimahullah yang mengarang kitab Hayatus Sahabah itu, beliau mengumpulkan santri-santrinya. Maukah kamu menjadi orang yang disayangi oleh Allah? Maukah kamu jadi orang yang dicintai oleh Allah? Tentu Syekh. Oh, mudah, jalannya mudah. Sayangilah umat ini. Maka kamu akan disayangi oleh Allah. Kalau kamu disayangi oleh Allah, jadi wali kamu. Dari hati betul-betul menyayangi umat. Jangan sampai kita ini membiarkan siapa saja berjalan menuju jahanam. Kita doain, kita dekati. Di kampung kita harus ada pikir. Mulai kampung yang paling timur, kampung paling barat, utara, selatan, jangan sampai ada orang yang terjerumus dalam api jahanam. Di negeri kita pun begitu. Jangan sampai ada orang dimanapun saja yang terjerumus ke dalam api jahanam. Di sekup umat begitu juga, bagaimana umat di seluruh alam mereka berjalan menuju ridha Allah. Insyaallah malaikat. Kita tahu semulaikan Allah Ta'ala bahwa memang manusia itu ada yang jatah ke neraka ada, jatah ke surga ada. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ada orang itu yang memang untuk jatah neraka itu ya ada. Ya. Tapi kita ini bukan urusan kita, itu urusan Allah itu. Ya. Urusan kita ini bagaimana menyayangi umat. Sebagaimana seorang dokter,
pikirannya bagaimana pasiennya itu pada sembuh semua. Walaupun dia tahu mesti ada yang nggak sembuh, itu mesti ada. Yang mati itu ya mesti ada ceritanya, nggak ada rumah sakit terus semua masuk sembuh semua, nggak ada ceritanya. Tetapi namanya seorang dokter ya pikirannya bagaimana sembuh semua. Kalau dokter pikirannya pokoknya saya itu inginnya itu separuh pasien saya itu mati, yang separuh hidup. Nah, ini bahaya dokter begini ini semuanya kan. Dokter itu pikirannya bagaimana semua itu sembuh. Adapun jadi nggak sembuh itu bukan urusan kita. Itu takdir Allah. Nah, mereka seorang kiai juga begitu, pikirnya bagaimana santrinya jadi baik semua. Nah, kalau ada santri jadi beling, ya itu urus aku. Ya. Memang sejak dulu ya mesti ada santri beling, ya mesti ada. Tapi kalau pikirannya kiai itu saya ingin santri saya separuh soleh, separuh beling, nah ini kiai gendeng namanya ini. Begitu juga semulakan kita ini sebagai penerus Rasulullah SAW. Pikir kita bagaimana semua orang jadi baik, walaupun kita tahu mesti ada juga yang nggak mau baik, itu pasti ada. Nabi dakwah siang dan malam, sebagian jadi Abu Bakar, sebagian jadi Abu Jahal. Itu urusan Allah. Tapi Nabi terus juga dakwah siang dan malam. Maka kita ini begitu semulakan. Dan dakwah itu maksud yang terpenting bukanlah supaya orang itu mau, tapi maksud yang terpenting supaya kita ini bisa sayang kepada umat, sehingga kita disayangi oleh Allah. Itu maksud yang terpenting. Dakwah itu maksud yang terpenting itu bagaimana kita dapat ridha Allah, itu maksud yang terpenting. Orang mau, orang tidak mau itu nomor 2. Ini maksud yang terpenting dari dakwah, supaya kita dapat ridha Allah. Nabi Nuh itu dakwah 950 tahun. Dapat orang cuma sedikit. Padahal dakwah beliau ini sudah sempurna, laila wa nahara, siang dan malam. Setiap 12 tahun kurang lebih dapat 1 orang. Subhanallah, ya kan? Tapi Allah tidak marah sama Nabi Nuh. Nuh, kamu enggak dapat tahsilan bagaimana toh Nuh? Tapi Allah mengatakan salamun ala Nuhin fil alamin. Salamnya Allah untuk Nuh. Ya. Jadi Allah SWT kirim salam untuk Nabi Nuh alaihissalam. Karena apa? Nabi Nuh sudah menunaikan tugasnya. Inni da'autu qaumi lailau wa nahara, siang dan malam sudah dakwah. Nanti kita ini begitu semulaikan, terus dakwah. Orang mau, orang tidak mau, kita tetap dapat pahala terus. Ya. Seperti dokter tuh ngobati orang, sembuh nggak sembuh ya tetap dapat gaji terus. Ya. Enak jadi dokter ini, kan? Ya, jadi dai juga begitu. Orang mau, orang nggak mau tetap dapat pahala aja terus. Maka kalau orang tidak mau kita jangan marah. Lalu dapat pahala kok marah gimana? Ya. Kalau orang itu ngajak orang nggak mau kok marah, nah ini tandanya itu dakwahnya nggak cari pahala ini. Kalau dakwahnya cari pahala, orang mau orang nggak mau ya seneng aja. Wah kesempatan nih, dia nggak mau berarti kesempatan besok saya datang ke sini lagi, dapat pahala lagi. Lah kok nolak lagi? Oh ini berarti pekerjaan diperpanjang ini. Pahalanya tambah banyak lagi ini. Gimana semalekan? Masya Allah. Jadi kita ini dakwah untuk dapat ridho Allah saja. Dan orang itu kalau dakwah hanya semata-mata mencari ridho Allah, kemudian dia diteruskan doa kepada Allah, maka doa-doanya akan makbul. Nah mulai kan sudah iman, amal soleh, dakwah,
masih rugi juga kalau tidak disempurnakan dengan yang satu lagi, yaitu sabar. Wa tawassaw bis sabr. Harus sabar. Bagaimana supaya sabar? Kalau kita ini merasa dunia ini tidak lama, ya kita sabar. Kalau kita merasa dunia ini lama, nggak akan sabar kita ini. Kamu kerja mulai pagi sampai sore, saya gaji 1 miliar, insya Allah semua siap. Gitu. Tapi kalau ada orang dikasih tahu kamu kerja 100 tahun, saya kasih 1 miliar, ya nggak akan ada yang bisa angkat tangan. Ya 100 tahun apa nyambut gawe sapa sing kuat. Ya begitu juga mulai kan. Kalau kita ini merasa dunia ini tidak lama, maka amal itu jadi sabar. Alah, dunia ora suwe wae. Paling 60 tahun, 70 tahun. 60 tahun, 70 tahun itu kalau dihitung mulai lahir. Lah ini sekarang sudah 50 tahun kok. Tinggal sedikit lagi nih. Ya, Masya Allah. Dunia 60 tahun, 70 tahun. Iya, itu dihitung mulai lahir loh Pak, bukan dihitung mulai sekarang. Kalau dihitung mulai sekarang sudah tinggal sedikit lagi. Kalau dihitung umur kita yang sebenarnya tidak tahu, mungkin juga tinggal sebulan lagi, mungkin juga tinggal seminggu lagi, mungkin juga lebih dekat dari itu lagi, kita nggak tahu. Jadi kalau kita merasa dunia ini sebentar, maka amal kebaikan jadi sabar. Nah, mulai kan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana untuk kita supaya bisa mendapatkan ini semua, malaikat? Bisa iman, amal soleh, suasana dakwah, Masya Allah, sabar, sehingga kita ini tidak menjadi orang rugi, menjadi orang yang beruntung. Itu caranya itu bagaimana? Caranya kalau kita menceburkan diri kita di dalam suasana perjuangan Rasulullah SAW. Siang malam dakwah, hidupkan taklim, doa, nangis kepada Allah dengan akhlak yang baik. Maka subhanahu wa ta'ala kita akan mendapatkan ini semua. Ada seorang tua kita itu memberikan nasihat. Kemuliaan kita dunia akhirat hanya dalam satu jalan saja, yaitu kalau iman kita lurus, amal kita lurus. Sudah, nggak ada lain. Kalau iman kita lurus, amal kita lurus, dijamin oleh Allah kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Tapi bagaimana supaya iman dan amal kita lurus? Kalau kita lihat sejarah Nabi, untuk meluruskan iman, meluruskan amal, itu dimulai dengan kerja dakwah, mewujudkan suasana dakwah. Maka Nabi itu pertama kali yang diusahakan adalah usaha dakwah, membuat suasana dakwah di Makkah Al-Mukarramah. Sendirian beliau, qum fa'anzir. Beliau berangkat, mendatangi setiap orang, mendatangi setiap rumah. Semua orang dikasih tahu oleh Nabi, ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia, katakanlah la ilaha illallah, kamu akan sukses. Hambakan diri kamu kepada Allah, kamu akan selamat. Kamu ini hamba Allah, tidak ada jalan keselamatan selain kamu menghambakan diri pada Allah. Tiap orang didatangi, tiap lorong didatangi. Ini pertama kali usaha Rasulullah SAW. Dan inilah yang ingin kita usahakan sekarang, mereka. Asalnya dunia itu gelap gulita, tetapi semulaikan setelah Rasulullah mulai gerak ini, dari orang ke orang, dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung. Hai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kamu akan sukses. Kelihatannya sederhana sekali kerja Nabi itu. Tapi dengan kerja yang sederhana itu, karena
karena ini kerja perintah Allah, mulai kan hasilnya tidak sederhana. Hasilnya muncullah orang-orang yang baik, orang-orang yang terbaik muncul setelah ada kerja itu semua kan. Muncullah wali Allah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Itu munculnya orang-orang yang hebat-hebat itu dari mana? Setelah Nabi dakwah. Sebelum Nabi dakwah itu ya Abu Bakar itu cuma pedagang Mekah begitu saja. Sebelum Nabi dakwah itu Sayyidina Umar itu ya hanya ya pemuda jagoan gitu aja. Ya. Tapi setelah Nabi dakwah tahu-tahu Abu Bakar jadi Abu Bakar As-Siddiq ya, yang menyebarkan agama kemana-mana. Umar jadi Umar Al-Faruq yang kalau berjalan setan-setan pada lari semuanya. Yang hanya cuma jagoan Mekah gitu saja, senengannya gelut wae ya. Lah kok jadi Umar Al-Faruq yang setan pun ketakutan melihat Umar. Kapan ini terjadi? Setelah ada dakwahnya Rasulullah SAW. Jadi setelah dakwah itu semula kan akan muncul orang-orang soleh, muncul orang-orang baik. Itu setelah dakwah. Sebelum ada dakwah, pokoknya enengi wong is sumpek terus, gelap gulita. Maka nanti kalau kita ini dakwah mengikuti jejak Rasulullah SAW, maka kita akan melihat pengalaman-pengalaman seperti pengalamannya Rasulullah SAW. Orang maksiat jadi taat, orang kafir jadi iman, orang buruk jadi baik. Akan kita lihat terus menerus. Hari-hari akan kita lihat. Dan ini sudah kita lihat di mana-mana, malaikat. Dengan kerja-kerja dakwah ini, maka banyak orang diperbaiki oleh Allah SWT. Di seluruh dunia, bukan di negeri kita saja. Tetapi kata para ulama malaikat, dakwah ini tidak ada kekuatannya kecuali kalau ada mujahadah. Ya, mujahadah itu orang itu harus ada pengorbanan. Pengorbanan. Kalau dakwah ini tidak dibarengi dengan pengorbanan, maka tidak ada kekuatannya. Memulaikan Allah dan mujahadah ini nggak akan ada kekuatannya kalau tidak dibarengi dengan inabah. Inabah itu nangis kepada Allah SWT. Dan inabah nangis kepada Allah tidak ada kekuatannya. Doa-doa tidak akan makbul kecuali kalau orang itu akhlaknya baik, makanannya halal. Jadi saya mulaikan untuk mewujudkan iman dan amal soleh, pertama kali usaha dakwah. Tapi dakwah ini supaya ada kekuatan perlu mujahadah. Kita ini mesti mau susah payah untuk dakwah ini. Tidak hanya enak-enakan begitu aja, nggak bisa. Nanti kalau dakwah dengan enak-enakan, wah gawat mulai kan. Bisa-bisa dakwah itu setrumnya hilang, ya, setrumnya hilang, sehingga jadi gelap juga. Sehingga di mana-mana ada dakwah, tapi justru timbul kemaksiatan. Kenapa semulaikan Allah Ta'ala? Karena tidak didasari mujahadah. Kalau didasari mujahadah, orang itu mau susah payah untuk agama, maka dakwahnya jadi nur, semulaikan. Jadi nur, bercahaya. Maka jamaah-jamaah dikirim kemana-mana sekarang, berita-berita banyak orang taubat, banyak orang masuk Islam dan sebagainya. Tetapi mujahadah ini harus dibarengi dengan inabah, doa. Dan doa ini syaratnya harus kita ini semulaikan akhlak yang baik dan makanan yang halal. Masya Allah. Ini syaratnya. Nah, makanannya itu nggak begitu halal, akhlaknya nggak baik, doanya nggak bisa naik ke langit. Maka kita perlu latihan mulai kan, latihannya bagaimana? Kita tinggalkan sementara kesibukan-kesibukan kita konsentrasi mau belajar.
belajar perjuangan Rasulullah, perjuangan para sahabat, belajar iman amal soleh, belajar dakwah, belajar doa, belajar mujahadah. Nah ini caranya bagaimana kita siapkan waktu. Langkah pertama 4 bulan malaikat. Insyaallah malaikat 4 bulan. Ini 4 bulan ini ada rahasianya malaikat. Kata para ulama 4 bulan itu ada rahasianya. Orang itu kalau amal selama 4 bulan terus menerus, itu nanti amal itu akan jadi sifat dia, kebiasaan dia. Tapi kalau amal itu belum 4 bulan, ini kadang-kadang masih banyak kumatannya ini. Sudah baik tuh kumat lagi, kumat baik, kumat lagi. Tapi kalau sudah 4 bulan itu, insya Allah kemungkinan kumatnya itu sudah agak sedikit lah. Ada juga kemungkinan kumatnya itu, ya, tapi sudah agak sedikit. Maka sunnah malaikat Allah Ta'ala ketika Rasulullah SAW telah menaklukkan Mekah, maka beliau mengatakan kepada orang Mekah, saya kasih kesempatan kamu untuk berkumpul orang Islam selama 4 bulan. Ini orang-orang kafir itu dikasih kesempatan berkumpul orang Islam selama 4 bulan. Nah malaikat Allah SWT, maka dengan berkumpulnya orang-orang Mekah dengan orang Islam selama 4 bulan itu, ini tahun 8 Hijrah setelah Fathu Makkah, maka terjadi perubahan luar biasa. Ternyata seluruh orang Mekah akhirnya masuk Islam semua. Jadi perkumpulan dengan orang-orang soleh dalam suasana baik selama 4 bulan ini akan ada kesan yang khas dalam hati manusia. Maka perlu kita ini yang sudah 40 hari ini waktunya 4 bulan. Bagaimana malaikat? 4 bulan. Yang sudah 4 bulan lagi. Barangkali 4 bulannya yang dulu itu masih banyak ngantuknya, ya, masih banyak gutangnya. Nah, sekarang disempurnakan 4 bulan lagi. 4 bulan yang betul-betul sempurna, insyaallah malaikat. Maka yang niat untuk 4 bulan 40 hari silahkan berdiri ke selatan. Taqabbalallah. Jazakumullah. Monggo. Sing badhe medal sekawan wulan, sekawan dosa dinten, pelaturi jumeneng ngidul sewa. Monggo. Sing pun 40 dina sakniki niat sekawan wulan. Sing dereng nate sekawan dosa dinten sakniki sekawan dosa dinten. Allahu akbar walillahil hamd. Monggo. Nek kita niki mikir niki amalan agami kanggo kepentingane awake dhewe-dhewe nggih ringan kok nggih. Kados sini sampean macul teng sawah sampean ki ambak. Lah mbok 40 tahun ya siap sawah-sawah dhewe. Nek sampean kan macul teng sawahe wong ya 3 dina wis gak kuat gitu. Lah niki urusan agama niki urusane dhewe-dhewe lho, Pak. Bangun akhirate dhewe-dhewe. Mosok sampean 4 wulan niku kabotan sampean. Wong kanggo omahe dhewe-dhewe gitu. Dudu omahe wong, omahe dhewe-dhewe gitu. Arep kanggo kawin karo widodari sing kawin nggih sampean dhewe gitu. Sing anggone kraton-kraton teng swarga nggih sampean dhewe. Lah kok nyambut gaene sampean wakilne teng wong disundi, Pak. Lah kae wis ana sing metu wis lho. Iki urusane dhewe-dhewe kok urusane wong kok ngene. Mosok nek sampean mangan niku. Lah wong wis padha mangan aku wis gak samangan ae. Ngoten lho. Lho mangan ki urusane dhewe-dhewe. Nah agama ya urusane dhewe-dhewe. Walaupun wong kabeh wis metu 4 bulan nek aku durung ya aku ki ya kudu ndang metu. Ngoten Pak nggih. Dadi ngoten. Urusane dhewe-dhewe kok. Kok njagakne wong. Sinten malih monggo.
Sing badhe sekawan wulan, sekawan dosa dinten, pinten dinten mawon. Pun pinten dinten mawon. Monggo jumeneng. Napa sewulan, 10 dina, 3 dina, pinten dinten mawon? Ah monggo jumeneng idul, monggo. Tambah masa, sisa masa. Monggo. Tambah masa, sisa masa, pinten dinten mawon. 10 dina, 7 dina, 3 dina, monggo jumeneng saya, monggo. Nggih. Allah. Setan ini banyak luar biasa nih. Kapan niku wong niku ajeng ngamal akhirat ngoten niku Pak. Setan niku dugi kuwelingan urusan-urusan dunya. Lah wong niku nek pun kelingan urusan dunya niku nggih ajeng ngamal akhirat nggih abot, Pak. Kados tiyang niku melampah ngingeti ngarep. Nek wong niku mlaku ngingeti ngarep nggih, mlaku iso nyak. Tapi nek mlaku kok ngingeti mburi, Pak. Nggih. Nah, niku mungkin mesti nabrak. Gak bakal iso suwe niku mungkin mlakune niku. Lah ngarep kita niku akhirat, mburi kita niki donya. Saman tingali akhirat sampean. Kanjeng Nabi seneng kono. Swarga wis dadi. Widodari wis didandani. Telaga Kausar wis mili, gitu. Ora-ora mahsyar wis dadi. Malaikat-malaikat wis nyatet ngamal, gitu. Terus sampean langsung melayu teng pundi, arek melayu neng ndi, gitu. Mboten enten. La mafar, tidak ada tempat lari. Makanya Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu maringi nasihat teng santrine. Kena ae gak nglakoni agama. Tapi nganggo syarat. Aja manggon ning bumine Gusti Allah. Ya. Kena ae kowe gak nglakoni agama kena ae. Tapi nganggo syarat. Engko nek malaikat Israel teko kowe aja gelem mati, ya. Kena ae kowe gak nglakoni agama, tapi nganggo syarat. Nek kelangan swarga ya sing sabar, ya. Kena ae kowe gak nglakoni agama tapi nganggo syarat. Nek kowe kuat mlebu neraka. Lah nggih mboten saged lah makane, ya. Pikiran dhewe gitu. Terus ndi, Pak? Insyaallah nggih. Sakniki sampean mudzakarah tiga-tiga janjian tenanan. Sok kapan metu tangulan, wis. Pokoke nek urung metu tangulan ketoke gum tenanan sampean iki. Wis metu tangulan kuwi rodok tenanan iki menan. Monggo tiga-tiga sekawan-sekawan. Ayo, latihan tenanan tapi monggo. Tiga-tiga sekawan-sekawan janjian sok kapan? Nek arep metu tangulan sok kapan? Awake dhewe iki pengen tenanan lho. Nah, ngoten. Monggo.